Jadi satu ekor burung gagak itu dikumpulin mulai dari jeroannya, ya, mulai dari daging yang dikumpulin. Abah mengatakan dapatlah 4 tusuk sate, tapi satenya kecil-kecil. Nah, jadi dari 4 tusuk sate yang sudah disediakan ini, dagingnya sudah ditusuk rapi, ususnya sudah ditusuk rapi. Dengan bara api yang sudah menyala, bara api yang sudah disediakan, Ujang pun di sini mulai melakukan ritual pesugihan. Abah mendengar sebelum si Ujang ini mulai membakar sate gagak untuk dijual kepada makhluk gaib, Ujang sempat melafalkan beberapa mantra. Terdengar seperti mantra-mantra untuk memanggil makhluk gaib lah. Abah nggak ingat jelas kalimatnya seperti apa, tapi di sini di tulisan yang dikirimkan oleh sahabat kita Fikri, cucunya si Abah di sini mengatakan kalau ada sangkut pautnya seperti manggil setan iblis, demit-demit yang ada di sini kumpul. Kurang lebih seperti itulah bahasanya, mantra-mantra untuk mengundang makhluk gaib yang ada di hutan tersebut untuk datang ke tempat Ujang karena si Ujang menjual sate gagak. Setelah Ujang ini membaca-bacakan mantra, barulah 4 tusuk sate itu ditaruh di bara api. Ujang di sini mulai berteriak, sate gagak, sate gagak, aku jual sate gagak. Terus, kalimat itu terus diulang sama si Ujang. Abah yang terus memperhatikan sekitar, yang tadinya suasana di tempat mereka melakukan ritual pesugihan sate gagak ini, udaranya sangat segar sekali. Pada malam itu cuaca cukup dingin, hawanya sangat dingin, nggak tahu kenapa. Semakin aroma sate gagak yang mereka bakar ini tercium sangat menggoda lah, istilahnya seperti itu. Suasana yang ada di sana seketika menjadi panas, seolah-olah pengap. Seperti mereka ini sedang dikerumuni oleh orang ramai. Jadi angin atau udara itu tidak bisa masuk ke tempat mereka duduk. Abah di sini mulai ngasih kode lah sama si Ujang. Kalau makhluk-makhluk gaib yang mereka undang itu sudah mulai mendekat. Nah, jadi karena di sini transaksi yang akan dilakukan si Ujang ini untuk menjual sate gagak. Sate gagak ini akan dijual Ujang dengan cara si pembeli atau makhluk gaib yang membeli sate gagak Ujang ini akan membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh si Ujang. Contohnya begini, sate gagak 1 tusuk 10 juta, sate gagak 1 tusuk 10 juta, aku jual sate gagak. Jadi 1 tusuk sate gagak yang dijual sama si Ujang ini bernilai 10 juta rupiah. Berarti 4 tusuk harganya 40 juta. Nah, si pembeli ini tadi, makhluk gaib yang berasal dari alam gaib, itu harus membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan sama si Ujang. Uang yang dibayarkannya ini merupakan uang asli. Merupakan uang yang biasa kita gunakan untuk transaksi. Menurut cerita dari si juru kunci pesugihan uangnya asli. Jadi mereka teruslah berjualan. Si Ujang ini terus berteriak, aku jual sate gagak 1 tusuk 10 juta, aku jual sate gagak 1 tusuk 10 juta. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Ujang ini terdiam dengan tangan yang kaku, dengan mulut yang masih menganga, dengan mata yang melotot. Abah nggak tahu kenapa kok Ujang bisa begitu. Abah memperhatikan di sekitar. Di sekitarnya aman. Tidak ada penampakan makhluk yang mengerikan, sama sekali nggak ada. Tapi kok si Ujang ini kayak orang ketakutan kayak gitulah. Matanya terkunci seperti ini. Mulutnya masih terbuka. Keringatnya terus bercucuran. Seperti orang ketakutan seperti itulah. Ternyata si Ujang ini melihat sosok yang mendekatinya. Sosok gaib yang akan melakukan transaksi dengan si Ujang ini. Sosok itu tidak dapat dilihat sama si Abah, karena si penjual sate gagak ini kan bukan si Abah, melainkan si Ujang. Makanya si Ujang lah yang cuman bisa melihat sosok gaib yang ada di hadapannya.
Lama, si Ujang lama sekali termenung. Ya, dengan wajah yang terkunci seperti ini, dan akhirnya Ujang ini seperti terkejut seperti itu, dan Ujang pun kembali bisa menyadarkan dirinya. Setelah Ujang ini sadar, Abah bertanya, "Jang, kamu kok tadi diam kayak patung itu, kenapa?" Ujang di sini menceritakan, tiba-tiba tadi ketika aku berteriak, "Jual sate gagak, jual sate gagak, aku jual sate gagak," tiba-tiba aja di depanku muncul sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok tinggi besar, dengan taring yang menjulang ke bawah, dengan lidah yang panjang, dengan tanduk, matanya merah sekali, tubuhnya besar sekali. Ya mungkin kalau ukuran manusia, ya mungkin 10 kali lipat badan kita lah. Aku melihat tubuhnya berdiri dengan tegap sekali, dengan air liur yang keluar mengucur dari mulutnya. Sosok itu meminta aku memberikan sate gagak, tapi sesuai apa perintah dari si juru kunci pesugihan. Dia mengatakan, ketika ada sosok gaib yang meminta sate gagakmu ini, kamu harus meminta sosok gaib itu terlebih dahulu memberikan uangnya kepada kamu. Ingat, makhluk gaib ini lebih licik, lebih picik dari manusia. Makhluk gaib dengan akan mudahnya menipu kamu. Jadi, si Ujang ketika diajak berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di hadapannya, sosok gaib itu minta sama aku, minta satenya, minta satenya. Aku lapar, dia bilang. Sosok gaib itu mengatakan kepada si Ujang. Ujang di sini menjawab, "Aku di sini berjualan sate gagak. Kamu mau membeli sate gagakku dengan harga 10 juta satu tusuknya?" Sosok gaib itu pun mengiyakan, dan aku segera meminta sosok gaib itu untuk memberikan uangnya. Ketika aku meminta sosok gaib itu memberikan aku uang, sosok gaib itu pun seketika menghilang. Barulah aku bisa sadar. Jadi sosok gaib yang pertama, ini tidak mau memberikan uang. Tidak mau membeli sate gagak yang dijual sama si Abah dengan si Ujang dengan harga 40 juta. Satu tusuknya 10 juta. Lalu mereka pun meneruskan ritual pesugihan sate gagak ini. Ritual pesugihan menjual sate gagak ini. Ujang terus berteriak, "Sate, sate gagak, aku jual sate gagak. Sate, sate gagak, aku jual sate gagak." Nggak lama kemudian, lagi-lagi si Ujang ini terdiam bengong. Nah, untuk yang kedua kalinya ini, si Abah ini sudah paham. Berarti kalau Ujang ini bengong kayak tadi lagi, berarti si Ujang ini tengah melakukan transaksi atau berkomunikasi lah dengan sosok gaib yang tidak terlihat oleh si Abah. Nggak lama kemudian memang betul. Si Ujang ini sadar dan Ujang pun tersenyum. Ujang mengatakan kepada si Abah, "Bah, sebentar lagi kita pulang. Yuk, beres-beres." Nah, si Ujang ini memerintahkan Abah untuk membereskan barang-barang yang sudah mereka bawa dari rumah, dari rumah si juru kunci pesugihan, karena si Ujang mengatakan, "Sebentar lagi sate gagak kita ada yang membeli sesuai dengan uang yang kupinta." Jadi ketika sosok gaib yang kedua mendekatin si Ujang ini, sosok gaib itu bersedia memberikan uangnya terlebih dahulu, dan sosok gaib itu mengatakan, "Tunggu sebentar." Sembari si Abah dan si Ujang ini menunggu sosok gaib itu datang untuk mengantarkan uang, sate gagak itu terus dibakar, darahnya terus disiramkan ke bara api, biar baunya semerbak. Abah ini sambil lah nyambi beres-beres barang yang mereka bawa. Ketika si Abah ini tengah membereskan barang yang mereka bawa, Abah mendengar seperti ada barang jatuh dari atas. Drebuk. Abah sama si Ujang kaget. Ujang yang sedang duduk jongkok di depan bara api sambil ngipasin sate gagak yang dia jual. Si Ujang pun spontan langsung deketin barang yang jatuh tadi. Barang yang jatuh itu bungkusan kain hitam. Abah nggak tahu isi bungkusan itu apa, karena orang pertama yang memegang bungkusan itu adalah Ujang. Orang pertama yang membuka isi dari bungkusan itu adalah Ujang. Nah, tapi yang agak sedikit aneh menurut si Abah, tadinya kan si Ujang ini sedang duduk bakar sate gagak, sedang jongkok. Ketika suara jedebuk jatuh, ada sosok yang jatuh dari langit. Sate gagak itu masih di atas bara. Ujang di sini langsung pergi nyamperin barang yang jatuh itu. Nah, ketika si Ujang kembali untuk melihat sate gagak itu,
Sate gagak yang dibakar itu sudah nggak ada lagi. Yang tersisa cuma lidi satenya saja. Jadi di tengah kebingungan, ya, si Ujang dengan si Abah ini bertanya-tanya lah mereka di dalam hati. Kemana sate gagak yang ada di bara api tadi? Kalau mau hilang, kenapa nggak sama tusuk-tusuk satenya aja yang hilang? Ini kok seperti ada yang makan. Daging sate gagak itu seperti ada yang makan. Barulah di sini, ya, si Ujang ini memberanikan diri untuk membuka bungkusan yang sudah dipegangnya. Ketika bungkusan itu dibuka, Ujang di sini memanggil Abah. Bah, kita kaya, Bah. Kita kaya, Bah. Ternyata dalam bungkusan kain hitam itu adalah uang. Uang pembayaran sate gagak yang dijual sama si Ujang. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, Abah dan Ujang pun meninggalkan hutan tersebut, kembali ke rumah si juru kunci pesugihan. Sesampainya di rumah si juru kunci pesugihan, beliau sangat senang sekali. Karena ritual pesugihan yang dilakukan sama si Ujang dan si Abah berhasil. Juru kunci mengatakan, dalam 1 tahun belakangan ini, sudah ada 4 orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual pesugihan sate gagak ini. Kalian orang kelima, cuman kalianlah yang berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan. 4 orang sebelumnya gagal, karena mereka takut. Ketika sosok-sosok makhluk gaib itu datang, menunjukkan wujudnya, mereka ini takut. Kalau mereka takut, gimana mereka bisa melakukan transaksi? Untuk melihat sosok itu aja mereka takut. Jadi si juru kunci mengatakan, kalian termasuk orang yang beruntung, berhasil menyelesaikan ritual pesugihan sate gagak dalam 1 malam dan berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan. Si juru kunci itu pun meminta si Ujang kembali membuka uang yang ada di dalam bungkusan kain hitam. Dan Ujang mengatakan, isinya duit, Bah. Isinya duit banyak banget, bergepok-gepok duitnya. Dan si juru kunci ini pun meminta Ujang untuk membukanya. Kain hitam itu dibentang, ya, duit yang didapat itu disusun satu-satu. Nah, juru kunci pesugihan mengatakan, kalau uang ini belum bisa kamu gunakan dulu, karena uang ini masih ada energi negatifnya. Uang ini kamu taruh di sini dulu, kamu percaya sama saya. Saya nggak akan menukar uang ini atau membawa uang ini kabur. Nah, Ujang di sini percaya dengan apa yang dikatakan oleh si juru kunci pesugihan. Pada malam itu, mereka pun pergi, ya, pulang meninggalkan rumah si juru kunci pesugihan. Dan keesokan harinya, sekitar jam 3 sore, si Ujang ini nyamper ke rumahnya si Abah, kembali mengajak Abah pergi ke rumah si juru kunci pesugihan untuk melihat uang yang mereka dapat tadi malam. Nah, di sini Abah mengatakan kepada si Ujang, kalau kamu mau pergi ngambil duit itu, ya kamu pergilah sendiri. Ingat ya, apa yang aku lakukan tadi malam, itu banyak sekali yang aku pertimbangkan. Salah satunya kamu. Jadi, kalau kamu bangga, kalau kamu senang ritual pesugihan sate gagak ini bisa menghasilkan uang, ya, Abah bilang kayak gitu, yo silahkan kamu nikmati. Tapi kamu jangan ajak-ajak aku lagi. Aku nggak mau. Kalau si juru kunci pesugihan pada malam itu tidak mengatakan, kalau aku nggak ngikut ritual pesugihan pada malam itu, jiwa kamu akan terancam, sumpah, aku nggak bakal mau ikut-ikutan. Aku takut, si Abah bilang. Jadi kalau kamu mau pergi, ngambil duit yang kamu dapat tadi malam, kamu pergi sendirian lah. Abah nggak mau ikut. Pada sore hari itu, si Ujang pergi seorang diri lah, ya, ke rumah si juru kunci pesugihan. Abah pun nggak tahu ceritanya gimana. Tahu-tahu beberapa hari setelah kejadian pada malam itu, Abah ini bertemu dengan si Ujang. Tapi apa yang dibayangkan sama si Abah ini, yo beda sekali lah. Yang ada di pikiran Abah, nih Ujang nih jalan mau ke rumah si juru kunci pesugihan, mau ngambil duit yang dia dapat tadi malam. Karena Abah melihat sendiri dengan mata kepalanya ketika si Ujang ini ngeluarin duit itu di rumah si juru kunci pesugihan. Kain hitamnya dibentang, ya, duitnya ditaruh, ya, tumpukan duit itu ditaruh, disusun.
Abah ngeliat duit itu banyak sekali. Dan yang ada di pikiran Abah dengan uang yang didapat sama si Ujang ini, otomatis Ujang sudah menjadi orang yang kaya. Cuman itulah yang ada di pikiran si Abah. Tapi nggak tahu kenapa, beberapa hari setelah kejadian itu, si Abah bertemu dengan Ujang. Apa yang ada di hadapan si Abah ini berbeda sekali dengan yang dipikirkannya. Yang dipikiran Abah, Ujang sekarang pakaiannya sudah bagus. Dia sudah bawa duit pakai kresek. Ternyata tidak. Terlihat dari raut wajah si Ujang. Wajahnya sangat ketakutan sekali. Terlihat kalau lingkaran bola matanya tuh hitam. Terlihat kalau Ujang ini kurang istirahat, kurang tidur malam. Abah pun duduk lah. Duduk di samping Ujang. Pelan-pelan si Abah ini ngelus bagian punggungnya si Ujang. Jang, ngapain kamu ngelamun di sini? Kamu lagi sakit. Ujang sama sekali tidak merespon. Dia cuma diam gini aja. Lagi-lagi si Abah ini ngelus bagian punggung si Ujang. Jang, kamu sakit. Aku antar pulang yuk. Ujang sama sekali tidak merespon. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit lah. Abah ini memperhatikan si Ujang. Barulah si Ujang ini ada ekspresi dari wajahnya. Ekspresi yang keluar dari wajahnya Ujang ini bergeming ketakutan. Seperti itu. Seolah-olah Ujang ini sedang dihantui oleh sosok yang sangat menakutkan sekali. Ujang yang tadinya duduk, tiba-tiba berdiri dan berlari. Seolah-olah ada yang mengejarnya. Abah pun ngikutin. Abah ngikutin lari sambil manggil, Jang, ngapain kamu lari? Ujang lari sangat kencang sekali. Abah nggak tahu Ujang ini larinya ke arah mana. Ujang pun hilang dari pencarian Abah. Nah, jadi kelakuan si Ujang ini, ternyata ini sudah diketahui oleh warga setempat. Setiap orang bertemu dengan Ujang, orang-orang itu pasti melihat kalau Ujang ini sedang duduk bengong. Kalau diperhatiin, kalau kita perhatiin ngapain sini Ujang bengong-bengong kayak gitu, tiba-tiba wajah Ujang ini ngeluarin ekspresi kayak ketakutan. Dia langsung berdiri dan berlari. Warga setempat pun berpikir kalau Ujang ini mengalami gangguan mental. Kejiwaannya terganggu. Tapi alasannya nggak tahu kenapa. Penyebabnya nggak tahu kenapa. Akhirnya kedua orang tua Ujang ini merasa malu lah. Karena warga-warga setempat ngolok-ngolokin anaknya, ngatain anaknya kalau anaknya ini gila, kalau kejiwaannya terganggu. Akhirnya kedua orang tua Ujang ini mengurung anaknya di rumah. Ujang sama sekali tidak boleh keluar rumah. Dan Abah lah, satu-satunya warga yang ada di kampung mereka yang tidak mengolok-ngolok si Ujang. Abah lah yang masih respect sama si Ujang. Sering lah main ke rumah si Ujang, nemenin si Ujang bengong, Abah bilang. Sambil si Abah ini memperhatikan dan mempelajari lah gerak-gerik yang sering dilakukan sama si Ujang. Kesimpulannya dari apa yang diperhatikan sama si Abah ketika ngelihat si Ujang ini sedang bengong, ya memang betul. Ekspresi yang keluar dari wajah Ujang ini adalah ekspresi yang ketakutan sangat parah sekali. Sampai-sampai di dalam rumah itu Ujang ini ngumpet di bawah kolong tempat tidur. Nah, jadi kedua orang tuanya si Ujang ini pun gak tinggal diam. Dia bertanya sama si Abah, Bah, mungkin kamu tahu kenapa alasan temen kamu ini bisa kayak gini. Kesambet setan mana? Awalnya si Abah ini sama sekali tidak mau menceritakan kekonyolan yang telah dilakukan oleh anaknya si Ujang ini. Abah merahasiakan ritual pesugihan yang telah mereka lakukan. Abah nggak mau, kedua orang tuanya ini tambah shock, tambah kaget kalau tahu anaknya melakukan ritual pesugihan sate gagak. Abah yang tahu, apa yang dialami sama si Ujang ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan sate gagak. Abah pun memberanikan diri datang ke rumah si juru kunci pesugihan. Sesampainya di rumah si juru kunci pesugihan, Abah menceritakan semua kejadian yang dialami oleh si Ujang. Juru kunci pesugihan langsung menjawab, apa yang dialami oleh si Ujang itu adalah ulah dari perbuatannya sendiri. Abah di sini bingung, ulah dari perbuatan si Ujang. Memang apa yang dilakukan oleh si Ujang, Bah? Bukannya ritual pesugihan sate gagak yang dilakukan sama si Ujang.
merupakan saran yang telah kamu berikan. Abah bertanya begitu kepada si juru kunci. Ternyata, nah, juru kunci pesugihan ini pun menceritakan kepada si Abah, ya, ada suatu hal yang tidak kamu ketahui, yang telah disembunyikan oleh teman kamu Ujang. Ketika transaksi ritual pesugihan sate gagak dilakukan oleh si Ujang, selain si Ujang ini meminta uang untuk ditukarkan dengan sate gagak yang dia jual, ternyata si Ujang ini meminta kepada Demit sebuah pusaka kepada Demit tersebut, pusaka yang bisa digunakan untuk memelet hati wanita. Tapi Ujang tidak jujur kepada saya. Ketika saya tanya, apa yang kamu dapat? Nah, Ujang cuma mengatakan uang. Uang yang kamu lihat itu yo, uangnya ada. Bahkan uang itu sudah saya berikan kepada Ujang. Bukan ritual pesugihannya yang salah, tapi cara Ujang melakukan ritual pesugihan ini yang salah. Sudah saya bilang, barang yang didapat dari makhluk gaib, barang yang ditukarkan oleh dedemit dari alam gaib sana, itu tidak boleh langsung kita gunakan. Ketika langsung kita gunakan, ya, tanpa kita tahu resikonya apa, tanpa kita tahu besar kekuatannya seperti apa, ya, apa yang dialami oleh Ujang itu adalah dasar kebodohan dia sendiri. Pusaka yang diberikan oleh dedemit itu, walaupun Ujang tidak memberitahu saya bentuknya seperti apa, saya tahu. Karena dedemit yang memberikan Ujang pusaka adalah dedemit pujaan saya. Saya tahu semua apa yang dia berikan. Pusaka yang diberikan oleh dedemit untuk dijadikan kekuatan pelet itu adalah batu. Seperti batu mustika. Si Ujang ini salah menggunakan batu mustika tersebut. Kekuatan dari batu mustika atau hodam dari batu mustika itu keluar dan menghantui Ujang. Ketakutan yang dilihat sama Ujang, itu ketakutan yang sangat mengerikan sekali. Yang ada di hadapan Ujang, yang dihindari sama si Ujang ini adalah sosok wanita. Sosok wanita dengan wajah hancur. Sosok wanita itulah hodam atau kekuatan mustika yang diberikan oleh dedemit. Mustika yang didapat dari menukarkan sate gagak. Seharusnya ketika Ujang mendapatkan itu, Ujang bertanya dulu gimana cara menggunakan mustika ini, gimana cara merawatnya, sebesar apa kekuatannya kepada saya tuh tanya. Jangan pandai-pandai sendiri untuk menggunakannya. Sekarang kamu bisa lihat apa yang dirasakan Ujang saat ini. Itu sangat menakutkan sekali. Jadi Abah pun di sini meminta kepada si juru kunci pesugihan. Jadi juru kunci pesugihan ini kan tahu ya selak beluk penyakit dari si Ujang ini. Abah meminta, tolonglah, tolong bantu teman saya, karena yo asal mula atau selak beluk si Ujang ini bisa melakukan ritual pesugihan, yo ini kan ada campur tangannya kamu yang memberikan jalan si Ujang untuk melakukan ritual pesugihan. Masa iya kamu nggak mau bantu si Ujang? Juru kunci pesugihan mengatakan kepada si Abah, bukannya saya tidak mau untuk membantu, tapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu membantunya. Karena apa yang dialami oleh teman kamu ini sudah sangat fatal sekali. Jimat yang didapat langsung dari alam gaib itu merupakan kekuatan yang sangat besar sekali. Ketika kekuatan itu pecah, ketika kekuatan itu marah, susah untuk diredam. Saya angkat tangan. Juru kunci pesugihan ini pun angkat tangan untuk membantu si Ujang. Nah, jadi di sini Abah sempat bertanya kepada si juru kunci pesugihan, uang yang didapat Ujang pada malam itu, apakah itu adalah uang asli? Juru kunci pesugihan mengatakan, uang itu adalah uang asli. Dan uangnya sudah diserahkan kepada Ujang semua. Nah, setelah Abah bertanya ya tentang penyakit yang dialami oleh si Ujang,
Abah pun pulang ke rumah. Pulang ke rumah menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya si Ujang. Bahwa penyakit Ujang ini merupakan gangguan dari makhluk gaib. Tapi Abah tidak mengatakan makhluk gaib itu berasal dari ritual pesugihan sate gagak. Karena Abah malu dan Abah takut diomelin. Intinya itu. Nah, setelah tahu sumber penyakit dari si Ujang ini adalah gangguan makhluk gaib, wujudnya itu wanita, mukanya hancur, dan sosok gaib itu berasal dari batu mustika yang dimiliki oleh si Ujang. Nah, kedua orang tuanya si Ujang ngobrak-ngabrik kamarnya si Ujang untuk mencari batu mustika tersebut. Tapi batu mustika itu sudah nggak ada lagi, nggak tahu hilang kemana. Jadi, beberapa orang pintar pun didatangkan untuk mengobati si Ujang ini. Tapi sama sekali nggak bisa. Dukun-dukun yang datang untuk mengobati si Ujang semuanya angkat tangan. Jawaban mereka sama. Mereka mengatakan apa yang dialami oleh anak ibu merupakan kesalahan dia sendiri. Ketika ditanya sama kedua orang tuanya si Ujang, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh anak saya? Dukun itu cuma mengatakan, permasalahan ini berawal dari sebuah batu mustika. Ketika batu mustika itu tidak dapat diketemukan lagi, sulit untuk mengobati anak ibu, makanya kami ngaku nggak sanggup. Itulah alasan dukun-dukun itu ngaku nggak sanggup. Karena batu mustika yang dipegang sama Ujang, yang didapatnya dari dedemit itu nggak tahu hilang kemana. Udah dicari sama si Abah, sama kedua orang tuanya Ujang di dalam kamarnya si Ujang. Batu mustika itu seolah-olah raib. Bapaknya si Ujang pernah ngelihat. Aku pernah sekali ngelihat. Ujang itu sedang main-mainin batu di tangannya. Memang kelihatan dari jauh. Batu yang dimainin sama si Ujang, dipelintir-pelintirnya seperti ini kayak dia main kelereng lah. Bapaknya Ujang bilang, ya memang terlihat seperti batu mustika. Tapi aku nggak tahu itu jenis batu apa. Yang jelas aku pernah ngelihat. Jadi mereka pun mencari ke seluruh bagian rumah, tapi juga tidak dapat diketemukan. Penyakit yang diderita sama Ujang, ini cukup lama. Kurang lebih hampir 4 tahun, masuk di tahun kelima. Barulah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan. Nggak tahu ada orang datang dari mana. Nggak tahu orang itu bisa istilahnya bisa ketemu lah sama si Abah, sama keluarganya si Ujang, dan orang itu menyarankan sebuah pengobatan. Selain si Ujang ini disuruh ruqyah diminta untuk diruqyah, Abah mengatakan kalau Ujang ini seperti di terapi saraf. Di bagian belakang telinga, di bagian leher sampingnya ini, yaitu diurut, terus di bagian-bagian persendiannya itu diurut, tapi bukan diurut semua, Abah bilang, cuman di beberapa titik saja. Ketika bagian-bagian itu diurut, seperti di bagian leher, seperti bagian kaki, di beberapa titik diurut dan dipencet oleh orang tersebut, Ujang ini berteriak kesakitan. Berteriak kesakitan, meminta tolong seolah-olah Ujang ini disakitin. Terasa sakit sekali, Ujang bilang. Nah, orang ini mengatakan di titik-titik itulah energi negatif yang ada di tubuhnya si Ujang ini bersarang. Titik itulah yang harus kita hancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Ada 2 cara. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam, Ujang ini diruqyah. Mendengarkan ayat-ayat ruqyah itu akan membersihkan Ujang dari dalam. Dan untuk dari luar, Ujang ini diberikan syariat. Pertama, Ujang ini dimandikan dengan kembang setaman. Dan yang kedua, Ujang ini diberikan tasbih kecil, yang mana tasbih kecil itu dijadikan gelang. Disuruh dijadikan gelang. Dan yang ketiga, Ujang ini pantang untuk keluar malam. Selama masa pengobatan, Ujang tidak diperbolehkan untuk keluar malam. Bahkan untuk keluar kamar saja, Ujang ini tidak boleh. Yang namanya sudah gelap, sudah malam, Ujang pantang untuk keluar dari kamarnya. Dan Ujang harus ditemenin terus. Semasa pengobatan ini, Ujang nggak boleh sendirian. Karena ketika dia sendirian, ketakutan yang dia rasakan, sosok gaib yang menghantuinya itu akan leluasa menakut-nakutin si Ujang. Tapi ketika ada orang, apalagi orang yang nemenin si Ujang ini sambil baca ayat kursi, sambil ngaji, sambil baca yasin, sosok gaib itu tidak akan bisa mendekati Ujang. Dan itulah proses untuk penyembuhan dari si Ujang ini.
Abah mengatakan dia sering nemenin si Ujang kalau malam-malam. Kadang Abah lucu ngelihat ekspresinya si Ujang itu kalau dia ketakutan. Dari bengong tiba-tiba langsung itu dia. Ujang itu langsung lari, ngumpet di kolong tempat tidur. Sakingan takutnya. Dan memang perlahan demi perlahan, setelah pengobatan yang dilakukan oleh seseorang ini, perubahan dari Ujang pun mulai terlihat. Yang tadinya kalau Ujang tuh udah bengong, kita mau teriak aja di samping telinganya, Ujang itu tidak akan dengar. Tapi lambat laun, Ujang ini bisa diajak berkomunikasi. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun pengobatan yang dilakukan oleh si Ujang ini, alhamdulillah. Ujang bisa sembuh. Tapi ya nggak bisa sembuh total. Ujang masih sering bengong lah. Masih sering celingak-celinguk. Tapi Ujang ini mulai ingat semua. Ingat semua kejadian-kejadian yang telah dia lakukan. Dan yang lebih parahnya lagi, si Abah bilang, setelah si Ujang ini sembuh, Ujang ini mengakui kesalahannya. Mengakui kejadian 5,5 tahun yang lalu, si Abah bilang. Ketika mereka melakukan ritual pesugihan. Dan si Ujang ini pun mengatakan, Abah lah yang menemaniku melakukan ritual pesugihan sate gagak. Di sini Abah mengatakan dia sampai nggak enak hati sama keluarganya si Ujang. Karena dia sudah ditanya berkali-kali sama keluarganya Ujang, ada nggak yang kamu tahu tapi kami nggak tahu dari si Ujang? Kalau ada tolong kasih tahu. Berkali-kali Abah ditanya sama orang tuanya seperti itu, tapi Abah ini masih menyembunyikan ya ritual pesugihan sate gagak yang telah mereka lakukan. Setelah Ujang ini bisa diajak berkomunikasi, ya Ujang ditanyalah sama si Abah, Jang, jadi uang yang kamu dapat dari melakukan ritual pesugihan sate gagak itu kamu kemanain? Ujang mengatakan, uang itu cuma sirup mata. Uang yang kamu lihat di rumah Simbah Dukun, itu bukan uang. Ketika aku bawa pulang, kantong yang aku bawa pulang tuh kosong. Yang ada di tanganku cuma batu mustika yang diberikan oleh dedemit tersebut. Nah, di sini Abah bertanya kepada si Ujang, batu mustikanya kemana? Ujang bilang, dia nggak sengaja. Batu mustika itu ditaruh sama si Ujang ini di kantong bajunya. Ujang ini nggak sengaja. Ketika dia sedang buang air besar, batu mustika itu masih ada di dalam kantong bajunya. Dan itu adalah pantangan. Batu mustika itu tidak boleh dikotori dengan cara tersebut. Itulah yang menyebabkan si Ujang ini diganggu oleh khodam batu tersebut. Alhamdulillah, Abah katakan, Ujang bisa terlepas dari gangguan tersebut dan Ujang akhirnya sadar. Ritual pesugihan yang dilakukan oleh si Ujang ini sia-sia. Bukan mendapatkan uang yang uangnya bisa dipakai untuk pamer ke bapak cewek yang ditaksir sama si Ujang ini, melainkan Ujang mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang menurut saya bukan berarti lagi sangat bermakna. Penyakit yang diderita sama si Ujang ini bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, Abah bilang. Yang jelas, Ujang ini dari awal dia sakit sampai dia ketemu sama orang yang mengobatinya ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, proses pengobatannya kurang lebih hampir 1,5 tahun. 5,5 tahun. Ujang ini merasa kalau dirinya itu nggak ada. Yang dialami atau yang dirasakan Ujang selama dia sakit, yang ada di pandangannya adalah sosok-sosok yang sangat menakutkan sekali. Sosok-sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok itu datang, ngejar aku. Tiba-tiba aku duduk, sosok itu megang kaki aku, megangin tangan aku nggak tahu sosok itu mau ngapain aku nggak tahu, makanya aku lari. Cuman itu yang dirasakan sama si Ujang. Nah, jadi demikianlah kisah misteri tentang pesugihan sate gagak yang dilakukan oleh temannya si Abah ini adalah Ujang, yang mana Abah pun terpaksa ikut-ikutan melakukan ritual pesugihan, yang mana setelah lama lah Abah ini baru kebuka pikirannya bahwa Abah ini jelas-jelas sudah dijebak sama si dukun pesugihan ini.
ya, dijebak sama dukun pesugihan itu untuk menjerumuskan si Abah. Karena dalam kalimat yang selalu diingat sama si Abah, dukun itu mengatakan, kalau kamu nggak ngikut ritual pesugihan yang akan dilakukan sama teman kamu, jiwa teman kamu akan terancam. Itu adalah ancaman. Ancaman untuk si Abah, agar Abah ini mengikuti jalan yang salah yang dilakukan oleh si Ujang. Lama sekali Abah baru sadar kalau ini adalah jebakan. Si dukun itu ngejebak, memaksa si Abah untuk melakukan ritual pesugihan yang jelas-jelas salah. Dan Abah sangat menyesal sekali. Walaupun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sama sekali tidak menyekutukan Allah. Sama sekali tidak berharap dari harta pesugihan yang dijanjikan oleh setan-setan itu. Abah sama sekali tidak tergiur. Ketika Abah melakukan itu, lama dia mempertimbangkannya. Di dalam pertimbangannya cuman keselamatan dari si Ujang. Cuman itulah yang membuat Abah melangkahkan kakinya untuk mengikuti ritual pesugihan yang dilakukan oleh si Ujang. Nah, jadi di sini juga Fikri meminta saya untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat, jangan sampai sahabat-sahabat semua salah persepsi mengatakan kakeknya si Fikri ini, si Abah, ya, pelaku ritual pesugihan sate gagak dengan disengaja. Ya, di sini kakeknya benar-benar mengatakan penyesalan yang terdalam yang dia lakukan pada saat muda, ya, terpaksa mengikuti sebuah ritual pesugihan sate gagak. Itulah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Fikri. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri seperti yang dibagikan oleh Fikri, pengalaman pribadi dari orang tua, pengalaman pribadi dari sahabat, ya, pengalaman pribadi yang sahabat ketahui yang berdasarkan kisah nyata, sahabat bisa kirimkan ceritanya ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat juga bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Insya Allah cerita yang sahabat kirimkan akan saya ceritakan di channel Rio Wijaya di Sebuah Kisah Misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Semoga cerita yang dibagikan oleh Fikri yang merupakan pengalaman dari Abah, kakek dari si Fikri, bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran. Bahwa sesungguhnya ritual pesugihan, untuk apa mencari jalan ritual pesugihan? Kalau Allah dapat memberikan kita apa yang kita pinta. Allah tidak menolak pinta umatnya. Tapi dengan catatan, ketulusan kita meminta menjadi sebuah pertimbangan. Dan keteguhan hati kita dalam meminta kepada Allah menjadi acuan. Ketika kita sekali meminta, apa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah, pinta kedua harus datang. Ketika pinta kedua pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk meminta. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya ceritakan. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.